Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, kita awali pelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Amin. Selanjutnya, siapa yang bertugas membacakan ayat suci Al-Quran hari ini? Saya, Bu. Ya, Laras silakan surat apa dan ayat berapa? Surat Al-Baqarah, Bu, ayat 6. Ya, silakan dibacakan Laras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan membacakan ayat suci Al-Quran tadi, proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu akan mencek kehadiran anak-anak Ibu semua terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Zaki, Bu. Oh, Zaki. Ada yang tahu bagaimana kabar Zaki? Dia sakit, Bu. Oh, sakit. Baik, kita doakan semoga Zaki cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, anak-anak Ibu semua, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya, jika siap, silahkan keluarkan buku catatannya dan LKS-nya. Sudah, Bu. Oke, silakan. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan materi kita hari ini, silakan disimpan dulu. Sudah, Bu. Baik. Anak-anak Ibu semua, niatkan di dalam hati untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan ikhlas karena Allah. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan ikhlas karena Allah, maka ilmu yang kita dapatkan ini akan bermanfaat bagi kita maupun untuk orang lain nantinya. Baik, Bu. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, siapa yang masih ingat apa materi pelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Nadia, silakan. Musafah, Bu. Ya, benar sekali. Musafah. Siapa yang tahu apa itu musafah? Saya, Bu. Ya, Zafira, silakan. Kerja sama dalam bidang perkebunan, Bu. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Ada, Bu. Ya, silakan Silva. Kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap sehingga kebun menghasilkan sesuatu yang menjadi milik kedua belah pihak. Ya, pintar. Jadi, musafah itu adalah akad penyerahan pepohonan kepada penggarap kebun atau kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap kebun, di mana nanti akan dihasilkan buah-buahan. Nah, buah-buahan ini akan dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan. Nah, itu materi kita minggu lalu. Jika materi kita minggu lalu tentang kerjasama dalam bidang perkebunan, nah, materi hari ini siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Nadia, silakan. Kerjasama dalam bidang pertanian, Bu. Ya, pintar sekali. Jadi, kerjasama dalam bidang pertanian. Nah, istilah dalam kerjasama dalam bidang pertanian ini apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Zafira, silakan. Muzaraah dan mukabarah, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi, materi kita hari ini yaitu tentang muzaraah dan mukabarah. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang muzaraah dan mukabarah. Jadi, kompetensi dasar dari materi kita hari ini yaitu menjelaskan ketentuan Islam mengenai muzaraah
Itu kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Sedangkan tujuan yang diharapkan setelah anak-anak ibu mengikuti proses pembelajaran ini, yang pertama, anak-anak ibu diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari muzara'ah dan mukhabarah ini. Yang pertama, pengertian dari muzara'ah dan mukhabarah. Nah, yang kedua, tujuan yang diharapkan setelah anak-anak ibu mengikuti proses pembelajaran ini yaitu menyebutkan rukun dan syarat dari muzara'ah dan mukhabarah ini. Nah, yang kedua, menyebutkan rukun dan syarat dari muzara'ah dan mukhabarah. Yang ketiga, anak-anak ibu diharapkan mampu menyebutkan apa hikmah dari muzara'ah dan mukhabarah. Nah, yang ketiga, hikmah muzara'ah dan mukhabarah. Nah, yang keempat, yang terakhir, anak-anak ibu diharapkan mampu mengintegrasikan muzara'ah ini dalam aspek sosial. Yang keempat tujuannya. Nah, jadi inilah tujuan yang akan anak-anak ibu capai setelah anak-anak ibu mengikuti proses pembelajaran ini. Sampai di sini penjelasan ibu, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik. Pernahkah anak-anak ibu melihat sebidang tanah yang kosong dan dipenuhi oleh semak-semak belukar? Pernah, Bu. Ya, pernah. Kenapa tanah itu bisa kosong? Karena tidak ada yang mengelolanya, Bu. Ya, bagus. Karena tidak ada orang yang mengelola tanah tersebut. Dalam kehidupan kita ini, ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk menggarap tanah itu. Nah, ada juga orang yang mempunyai kemampuan untuk menggarap tanah itu, tetapi tidak mempunyai modal atau tidak mempunyai lahan untuk menggarapnya. Dalam hal ini, agama Islam memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu tentang muzara'ah dan mukhabarah. Jadi, muzara'ah dan mukhabarah ini yaitu kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak, sesuai dengan yang telah mereka sepakati di awal. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu, apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak Ibu semua, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah slide PowerPoint mengenai materi kita hari ini. Silakan nanti anak-anak Ibu melihat dan mengamati materi yang Ibu tampilkan, kemudian silakan dicatat di buku catatan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nah, nanti jika ada yang masih ragu atau kurang paham, silakan ditanyakan nanti. Nah, silakan diperhatikan. Sudah, Bu.
Masih kurang paham, Bu. Oke, Ragu, Bu. baik. Jika masih ada yang ragu atau masih ada yang kurang paham, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya, Bu. Ya, silakan Yunti. Kan muzaraah dan mukhabarah sama-sama kerjasama dalam bidang pertanian dengan sistem bagi hasil. Jadi apa bedanya muzaraah dan mukhabarah, Bu? Oke, perbedaan antara muzaraah dan mukhabarah. Untuk itu kita akan melihat terlebih dahulu apa itu pengertian dari muzaraah dan mukhabarah. Nah, muzaraah ini merupakan konsep ta'awun tolong-menolong dalam perekonomian Islam dan juga merupakan konsep kerjasama yang bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Kemudian, muzaraah dan mukhabarah ini merupakan bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap dalam bidang pertanian dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, itu yang dikatakan dengan muzaraah dan mukhabarah. Kemudian, perbedaan antara muzaraah dan mukhabarah ini yaitu terletak pada benih atau bibit. Nah, jika muzaraah benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan mukhabarah benihnya berasal dari pemilik tanah. Nah, jadi itu perbedaan antara muzaraah dan mukhabarah. Sampai di sini penjelasan Ibu apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan Silva. Apa maksud dari rukun muzaraah dan mukhabarah yang ketiga, Bu? Oh, oke. Rukun dari muzaraah yang ketiga. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rukun dan syarat dari muzaraah dan mukhabarah. Yang pertama, rukun. Rukun muzaraah dan mukhabarah ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pemilik tanah, yaitu orang yang berhak terhadap tanah tersebut. Yang kedua, petani penggarap, yaitu orang yang akan mengelola tanah dari si pemilik tanah tadi. Yang ketiga yaitu objek yang seperti ditanyakan oleh Silva tadi, yaitu antara manfaat dan hasil dari kerja si penggarap. Nah, jadi yang objek itu yaitu hasil kerja dari penggarap. Nah, yang keempat yaitu ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul ini baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itu penjelasan Ibu mengenai rukun dari muzaraah dan mukhabarah ini. Sampai di sini apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham, Bu? Sudah paham, Bu. Baik, jika sudah paham, Ibu lanjut penjelasan tentang syarat dari muzaraah dan mukhabarah. Nah, syarat dari muzaraah dan mukhabarah ini terdiri dari 7, yaitu yang pertama, syarat dari pemilik tanah dan petani penggarap yaitu harus baligh dan berakal, mumayyiz dan tidak murtad. Nah, siapa yang tahu apa itu mumayyiz? Saya, Bu. Ya, silakan Nadia. Mumayyiz adalah yaitu orang yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, Bu. Ya, benar. Jadi, mumayyiz itu adalah orang yang sudah sempurna baik akal, otak maupun pikirannya sehingga dia mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua yaitu syarat tanaman. Nah, syarat tanaman di sini harus dijelaskan atau harus diketahui. Nah, maksudnya yaitu seperti jenis tanaman apa yang akan ditanam. Nah, yang ketiga yaitu syarat dari hasil tanaman, yaitu harus dijelaskan dalam perjanjian. Yang kedua, harus dimiliki bersama oleh orang-orang yang melakukan akad. Yang ketiga, harus ditentukan hasilnya atau kadarnya, seperti 1/2, 1/3, 1/4, lebih besar atau lebih kecil dari itu. Nah, yang keempat yaitu syarat tanah yang akan ditanami. Di antaranya yaitu tanah harus benar-benar bisa ditanami, layak ditanami. Kemudian harus diketahui dengan jelas, seperti batas tanahnya dari mana ke mana, kemudian letaknya di mana, lokasinya di mana, dan jalan menuju ke tempat tanah tersebut seperti apa. Kemudian tanah tersebut diserahkan kepada petani penggarap. Yang kelima yaitu syarat objek akad, yaitu harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik secara syarak maupun secara urf. Nah, siapa di sini
Ya, silakan Zafira. Urf adalah sesuatu yang terjadi dalam masyarakat, Bu. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Nadia. Urf adalah kejadian-kejadian yang terjadi dalam masyarakat, Bu. Baik. Nah, jawaban yang disampaikan oleh Nadia dan Zafira tadi belum sempurna atau belum mendekati. Nah, yang dikatakan dengan urf itu yaitu suatu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi secara umum dalam masyarakat. Nah, bukan kejadian-kejadian ya, tapi kebiasaan-kebiasaan. Tapi jawaban dari Nadia bukan berarti salah, tapi belum mendekati. Nah, yang selanjutnya syaratnya yaitu syarat alat mudhara'ah dan mukhabarah ini harus sesuai dengan akad, bukan tujuan dari akad. Nah, yang ketujuh yaitu syarat masa mudhara'ah dan mukhabarah itu harus dijelaskan atau harus diketahui seperti 1 bulan, 2 bulan, setahun atau 3 tahun. Maka itu harus ditentukan. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai rukun dan syarat dari mudhara'ah dan mukhabarah. Apakah sudah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Jika tidak, Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai hikmah dari mudhara'ah dan mukhabarah. Nah, hikmah dari mudhara'ah dan mukhabarah ini sangatlah banyak. Di antaranya yaitu yang dapat kita ambil. Yang pertama, terwujudnya kerjasama dan saling tolong-menolong di antara kedua belah pihak. Nah, yang kedua, terjalinnya hubungan silaturahmi dan hilangnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Si kaya ini diibaratkan sebagai pemilik tanah dan si miskin diibaratkan sebagai petani penggarap. Yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi para petani yang memiliki kemampuan bertani, tetapi tidak memiliki tanah garapan, atau orang yang tidak mempunyai modal atau perkebunan. Yang keempat, hikmahnya yaitu hilangnya atau tidak terjadi kemubaziran, karena tanah yang kosong tadi akan digarap oleh orang atau petani penggarap. Demikian juga dengan pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya telah digarap, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di antara kedua belah pihak. Yang kelima yaitu terwujudnya masyarakat atau kesejahteraan masyarakat dan timbulnya rasa keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Nah, itulah hikmah yang dapat kita ambil dari mudhara'ah dan mukhabarah ini. Sampai di sini penjelasan Ibu apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai integrasi mudhara'ah dan mukhabarah dalam aspek sosial. Nah, dengan adanya mudhara'ah dan mukhabarah ini, maka hubungan akan terjalin hubungan persaudaraan yang kuat. Dengan adanya akad mudhara'ah dan mukhabarah ini, orang yang semula tidak kenal menjadi kenal, seperti Zafira dengan Nadia. Sebelumnya tidak mengenal dan tidak saling tahu-menahu, sehingga dengan adanya akad mudhara'ah dan mukhabarah ini antara Zafira dengan Nadia semakin kuat, hubungan silaturahminya semakin kuat, sehingga terjadilah hubungan persaudaraan yang kuat di antara mereka dan dapat menjalin dan dapat meningkatkan taraf hidup pertanian dan taraf hidup masyarakat. Nah, itu integrasinya dengan aspek sosial. Sampai di sini penjelasan Ibu apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak. Jika tidak, untuk menguji pemahaman anak-anak Ibu, jika sudah mampu, sudah memahami materi kita ini, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan, kemudian Ibu akan menunjuk siapa yang akan menjawabnya. Coba kepada Yenti, sebutkan salah satu apa hikmah dari mudhara'ah dan mukhabarah ini. Baik, Bu. Terwujudnya kerjasama dan saling tolong-menolong, Bu. Ya, benar sekali. Salah satu hikmah dari mudhara'ah dan mukhabarah ini terwujudnya kerjasama dan saling tolong-menolong di antara kedua belah pihak.
syarat dari hasil tanaman dari muzara'ah dan mukhabarah? Harus dijelaskan dalam perjanjian, Bu. Iya, pintar sekali. Salah satu syarat dari hasil tanaman dari muzara'ah dan mukhabarah ini harus dijelaskan dalam perjanjian. Nah, mungkin hanya itu materi kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas. Silakan dibuka LKS-nya halaman 10. Membawa LKS semuanya? Bawa, Bu. Nah, silakan dibuka LKS-nya halaman 10. Sudah? Sudah, Bu. Nah, silakan kerjakan tugas halaman 10 itu terkait gambar yang ada. Silakan anak-anak tulis tanggapan mengenai gambar tersebut. Ibu akan memberikan waktu 5 menit. Silakan. Silakan dikerjakan. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan tugasnya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi gambar yang terdapat pada halaman 10 ini merupakan salah satu kegiatan dari muzara'ah dan mukhabarah ini, yaitu gambar tentang seorang petani yang sedang menanam padi di sawah. Dan itulah materi pelajaran kita hari ini. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini.